kedua Pak Iwan Sakma karena dalam waktu yang sama beliau pun harus presentasi di ruangan lain. Yang ketiga Bapak Dr. Andes jadi Sekjen MPD beliau ya, dan satu lagi Ibu Susi Gunawi juga karena suatu hal tidak dapat hadir. Baik, pada hari ini ya judulnya disimpan dulu lah supaya mungkin lebih menarik apa yang akan kita obrolkan saat ini ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai presentasi saya dengan menyuguhkan sebuah gambar. Gambar apa Bapak Ibu? Panci ya. Pancinya sama tidak Bu? Tidak. Andaikan saya memberikan katakan hadiah, Ibu Bapak dapat hadiah dari saya dengan boleh memilih salah satu saja panci yang disediakan. Kira-kira Bapak Ibu akan pilih yang mana? Coba Bapak pilih yang mana pancinya? Begitu melihat langsung ingin memilih yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang warnanya merah ya, kemudian ya bahannya disebut. Kira-kira pasti ada alasannya ya Pak. Apa alasannya Pak? Mungkin yang pertama dari segi tampilan ya, lebih menarik yang sebelah kiri. Dan tentunya mungkinnya dari segi bahan pun nampaknya akan lebih kuat dan awet yang sebelah kiri. Oke, ada alasannya ya. Saya minta satu lagi ya Ibu. Ibu kalau Ibu diberikan kesempatan untuk memilih tadi hadiah yang saya berikan, kira-kira mau pilih panci yang mana? Sedikitnya agak bermasalah nih ya. Kira-kira yang mana Ibu? Yang kiri. Yang kiri juga ya. Apa alasannya Bu? Kalau yang sebelah kanan mah tipis, kalau yang sebelah kiri mah tebal. Tebal ya. Baik Bapak Ibu ya, kedua-duanya sama panci ya. Tapi tentunya ada pilihan. Ada yang membedakan panci yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ya, fungsinya sama, mungkin bahannya sama, dan harganya pun saya jamin sama misalnya. Ya, tapi Ibu Bapak memilih yang sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah kiri dengan alasan sepertinya ada yang memperkaya ya panci sebelah kiri. Kira-kira apa tadi fungsinya ya? Mungkin bahannya. Fungsinya kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan panci yang kanan seperti yang saya alami di rumah ya, itu kalau mau rebus air panas ya, kemudian untuk mandi, karena kebetulan saya sering perlu mandi air hangat ya, maka ketika mengangkatnya harus dicempal ya, tapi kalau yang kedua tidak perlu. Kenapa? Karena ada gagangnya ya. Gagangnya itu yang disebut dengan isolator. Ya. Kenapa isolator disematkan di situ? Tadi agar tidak panas. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghangatkan. Baik ya. Sebetulnya ada gambar yang lain Bu, selain panci ya. Gambar yang kedua. Mudah-mudahan jelas. Ya, mobil impian saya yang tidak pernah kebeli-beli ya. Oke, yang pertama kijang apa nih? Kijang kapsul. Bukan. Wah, ini kurang jelas nih. Yang itu kijang Kotak. kijang tahun 86. Ya, kijang super dulu saya. Super ini. Ya, sebelah kanan kijang juga. Nah, ini kijang Innova Reborn. Ya, sama-sama kijang, sama-sama alat transportasi. Kira-kira kalau saya ingin memberikan hadiah kepada Bapak Ibu, yang mana yang akan Bapak Ibu pilih? Yang baru. Nah, sekarang kalau saya tanya, apa yang membedakan kijang satu dengan kijang yang kedua? Dari sampingan beda, Bapak. Kemudian beda. Iya. Fungsi. Dalamnya juga pasti beda. Lebih nyaman. Iya, dan pastinya Isinya sama bisa berjalan. Iya. Bisa maju semua. Iya, betul ya. Teknologi yang berbeda ya, Pak. Teknologi yang berbeda. Di sebelah kanan itu sudah disamarkan teknologi yang lebih canggih ya. Lebih irit ya, karena menggunakan teknologi injeksi misalnya ya. Sama-sama dibakar
bakar menggunakan bahan bakar bensin, ya. Nah, tetapi yang kedua itu suspensinya atau keempukannya sudah luar biasa, ya, karena sudah diperhitungkan berapa panjang, berapa kekuatan dari pel yang digunakan sehingga lebih empuk lagi. Ya. Oke, lebih nyaman lagi digunakan. Yang ketiga, nah, gambar apa ya Bapak? Termos. Ini pun coba diperhatikan sama termos sama fungsinya. Kalau ibu bapak diminta untuk memilih, ya mendapatkan hadiah salah satu, pilih termos yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebenarnya tinggal selera, ya. Nah, oke bapak ibu. Saya memulai dengan itu. Kenapa? Ternyata nilai sesuatu benda itu bisa diperkaya dengan yang namanya tadi ya, ada konsep yang diterapkannya atau sainsnya, ya, kemudian teknologinya atau penerapan dari sains itu, kemudian juga terkait dengan ada seninya, ya, artnya, memilih yang bentuk katanya lebih bagus, ya, kemudian warna yang lebih menarik, dan tentunya itu bisa kita kaitkan dengan seperti apa pembelajaran yang akan kita atau yang selanjutnya kita bisa kembangkan agar sesuatu itu memiliki nilai tambah. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, problem ya. Nah, sesuai dengan judul, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sesuatu yang namanya pembelajaran S, T, E, A, dan M. Ya, sesuai dengan judul STEAM, ya, atau S, T, E, M. Apa S-nya? S-nya sains, T-nya teknologi, E-nya engineering, kemudian M-nya math atau matematik, ya. Nah, STEM ini apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar, ya, atau bahkan sudah mengkaji tentang ini. Bahkan ada yang sudah menerapkan pembelajaran STEM. Apalagi tadi di pembukaan dititipkan istilah pembelajaran yang mendalam. Ya, tadi bukan belajar yang di dalam kelas gitu ya. Mendalam itu deep learning, istilah dari Menteri Pendidikan Dasar, ya, dan menengah. Ada 3 pilar dari deep learning ini, tadi sudah dibahas oleh dekan kami, ya. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa ya, yang belajar sadar sebagai siswa, sadar tahu apa yang akan dicapai, yang akan didapat setelah mendapatkan proses pembelajaran, ya. Tadi dikatakan contohnya, biasanya kita akan semangat, kita akan termotivasi penuh, kita akan berminat besar kepada sesuatu kalau sesuatu itu kita tahu manfaatnya, kita sadar manfaatnya. Yang kedua adalah deep learning itu kaitannya dengan meaningful, dengan kebermaknaan. Bermakna. Sebetulnya begini, apa sih makna dari kita mengajarkan kepada anak tentang misalkan matematika? Ya, tentunya tidak ada arti apa-apa kalau kita hanya mengajarkan kepada anak-anak tahu raraban. Satu kali satu kali dua gitu ya. Ya. Paling hebat juga jadi juara cerdas cermat. Ya, tapi manfaat yang dalam sebetulnya adalah ketika apa yang dipelajari itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat anak belajar matematik, hasilnya bisa dirasakan ketika kebetulan dia anak seorang pedagang warung misalkan. Ya, nah, mama mau sholat zuhur dulu, tolong jagain warung. Ya, tiba-tiba ada yang beli, gitu kan? Beli apa? Gula sekilo,
kopi 2 saset misalkan. Kemudian minyak misalkan 2 liter ya. Nah, harganya sekian. Bagaimana caranya supaya tidak perlu nanya yang sedang sholat, membatalkan yang sholat atau gitu ya? Ya, diberi label, ya kan? Harganya biar ketahuan. Bari latihan kalau di Indomaret belanja tidak pernah nawar kan? Iya. Ya, ini kita tahu juga. Nah, setelah tahu itu, pastinya si anak itu dapat menerapkan hasil belajar di sekolah perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Ketika si pembeli memberikan uangnya 100.000, maka dia akan menjadikan pedagang yang kemudian tidak akan salah mengembalikan. Ya, hati-hati salah mengembalikan. Kalau kelebihan pengembaliannya merugikan ibunya kan. Tapi kalau kurang bisa buat marah tuh yang belanja ya. Kembaliannya kok kurang. Maka ketika anak belajar itu dapat dimanfaatkan. Contohnya belajar matematika, apalagi belajar sains. Semua sains yang dipelajari oleh anak pastinya dapat membuat anak itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupannya sehari-hari. Ya, seorang anak yang sudah belajar tentang magnet, ya pastinya anak akan mudah menolong ibunya yang sedang menjahit jarumnya jatuh dan masuk ke sela-sela ubin. Nah, tolong ibu, tolong mama, jarum jatuh mama. Yang namanya jarum itu kecil tahu, susah, biarin aja. Nah, ketika dibiarkan, apa yang terjadi sebetulnya mereka sedang menyiapkan bahaya ketika jarum itu misalkan suatu saat ya, bisa nancap ke kaki anggota keluarga. Oke, ya itu meaningfulnya, bermaknanya. Nah sekarang kalau masalah engineering, rancang bangun, ya itu apa? Ya contohnya. Kalau misalkan kita membuat sebuah pembelajaran supaya ketiga bahkan keempat S, T, E, dan M ini tercakup di dalamnya, apa yang dilakukan? Ya pastinya tentunya kita merancang pembelajaran yang komponen-komponen itu hendaknya ada di dalam. Ya, nah sekarang tuh gimana ya? Jadi saya hanya menceritain ya, iya listriknya ya, aduh, apa lah. Nah, baik, STEM, S-nya sendiri, science itu apa saja sih yang ada di dalamnya? Supaya kita paham dulu ya, seperti apa yang bisa kita lakukan. Science itu isinya tidak adalah literasi ilmiah. Di antaranya adalah kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah itu untuk memahami alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam menerapkan ya sains dalam kehidupan sehari-hari. Itu sainsnya. Ya, jadi baru apanya lah gitu. Ya. Nah, mungkin sekarang kalau sains saja mah belajar IPA atau sains sudah biasa lah ya. Apa ini apa itunya yang dihafal itu gitu ya. Tetapi tentunya harus ada kaitannya dengan teknologi. Teknologi di sini adalah kemampuan untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi ya dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan. Dalam buku filsafat teknologi itu kata kuncinya adalah penerapan dari sains. Ya, tadi contohnya sainsnya adalah bahwa benda ada yang konduktor, ada yang isolator. Ya. Nah diterapkannya dalam apa? Ya dalam alat tadi. Ya. Bagaimana si isolator itu disematkan dalam sebuah alat yang namanya panci sehingga bisa bermanfaat. Itu teknologi. Jadi dalam artian sederhana teknologi itu adalah terapan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, teknologi akan tepat guna walaupun sederhana ya kalau itu betul-betul dapat dirasakan manfaatnya. Yang ketiga adalah engineering. Kalau engineering kaitannya dengan kreativitas atau rancang bangun ya, mengembangkan teknologi secara efektif ya, bahkan produktif. Itu kaitannya dengan engineering. Jadi
tadi penerapan pemanfaatannya adalah teknologi, ya. Kemudian rancang bangun mengembangkan pemanfaatan itu sendiri namanya engineering. Lalu yang art itu karena ada juga yang menambahkan A jadi STEAM. A-nya itu art seni, ya. Tadi terdapat sebuah alasan kenapa memilih panci yang sebelah kiri, ternyata di situ warnanya menarik, bentuknya menarik, ya, dan itulah bagian dari seni. Sebelum saya masuk, saya melihat karya siswa atau apa tadi membuat pot bunga dari barang bekas di sana, ya. Nah, itu salah satunya ada art di sana. Karena warna pastel yang menyejukkan, yang meneduhkan itu pilihan warna yang tentunya lebih indah, lebih enak dilihat, tidak melelahkan dibanding kalau misalkan menggunakan warna merahnya merah cabai, ya, cabai atau birunya biru Ben-Hur. Oke, itu seni. Dan yang terakhir adalah matematika. Tolong matematika ini bukan hanya sekedar hitung-hitung kan? Matematika itu ada geometri, ada aritmetik, gitu kan? Ada bahkan apa trigonometri, ya, bangun datar, ya, itu dalam geometri, kemudian hitung-hitung itu dalam aritmetik. Jadi kalau kita bicara atau dalam keterampilan misalkan mengukur, ya tentunya itu juga bagian matematik. Nah, keempat kata ini itu harus tercakup di dalam sebuah pembelajaran STEAM, ya. Maka insya Allah pembelajaran yang namanya deep learning akan semakin dekat diraih atau dicapai kalau kita menyematkan ini. Baik, selanjutnya ini kerangka kurikulum, ya. Kalau ini hibar saja, kabar gembira saja. Nanti PPT-nya akan saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi yang harus dicatat bahwa kurikulum kita ini bukan pecal, ya, tapi fleksibel. Artinya Bapak Ibu sebagai guru dipersilahkan untuk kemudian merancang atau menata, ya, atau menyusun struktur kurikulumnya, ya. Yang penting adalah standar-standar kecapaiannya itu dapat, ya, tentunya diraih, ya. Bukan berarti kalau kurikulum itu seperti ini saja, bukunya seperti ini saja, tanpa misalkan kita diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi, ya. Baik Bapak Ibu, ya. Tentunya Bapak Ibu sekarang sudah punya apa, ya? Punya gambaran, bayangan. Iya, ya, bisa juga ini menjadi pilihan, ya, bahwa pembelajaran STEM bisa mendekatkan kita pada pembelajaran yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Nah, biasanya pembelajaran STEM ini dilaksanakan dalam bentuk project based learning. Jadi ada proyeknya. Ya, seperti apa proyeknya? Saya berikan contoh. Ya, ini contoh integrasi isunya dulu, ya. Kita misalkan dalam IPA topiknya tentang struktur bumi, isunya tentang gempa. Apa proyeknya yang kita bisa? Merancang rumah tahan gempa. Kalau anak-anak bukan merancang rumah tahan gempa, mungkin memahami seperti apa struktur, seperti apa karakteristik rumah yang tahan gempa, ya, bukan menjadi insinyur, ya, karena pembelajaran yang tentunya harus kita rancang sesuai dengan perkembangan mereka, ya. Oke, selanjutnya tahapan pada pembelajaran ini permasalahan, dilema ini bisa permasalahan di STEAM. Ya, pertama refleksi, ya, kemudian explore, elaborasi, integrasi, dan transformasi. Nah, apa ini yang isi ujungnya semua ini, ya? Nah, saya berikan nanti kepada Bapak Ibu matriks dari tiap tahap atau langkah dalam STEM itu, ya. Pertama refleksi di sini dideskripsikan sebagai misalnya studi kasus yang memiliki isu kontroversial dan dilema. Nah, kata dilema ini, ya, diberikan ini supaya katanya mudah diingat, ya. Terkait dengan nilai-nilai yang akan dieksplorasi dapat berupa foto,
ya, atau video atau gambar. Ya, itu langkah pertama atau sintaks pertama ya. Nah, contohnya adalah permasalahan kekurangan cadangan energi. Ya, biasanya sekarang yang sedang ngetop adalah sumber energi fosil akan habis, gitu kan Bu ya? Yang bisa diajarkan di SD bagaimana pelestarian sumber daya alam. Ya, eksplorasinya siswa diberikan artikel, cerita, video. Ya, sekarang ini mudah kan, bisa didapatkan dari internet ya, atau bahan-bahan bacaan yang bertebaran lah ya.